Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Selin dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, dan judul renungan harian kita adalah Hari-hari Penyertaan Tuhan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 tertulis demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang begitu sering kita dengarkan, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan saking terkenalnya ayat ini, sampai ada sebuah lagu yang berisikan ayat ini. Tidak seperti Mazmur pada umumnya yang ditulis oleh Raja Daud. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Mazmur 90 ini adalah bagian yang ditulis oleh Musa. Pada bagian awal dari perikop ini disebutkan, ini adalah doa Musa. Situasi Musa pada saat itu adalah ketika Musa sedang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dia merenungkan apa yang terjadi sepanjang perjalanan dan terjadi sebelumnya pada bangsa Israel. Bagian ini adalah bagian perenungan Musa tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel dan perjalanan pelayanan Musa sendiri. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Maret saat ini. Maret 2025, dan izinkan saya bertanya, apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Adakah kehidupan itu menyenangkan, atau biasa-biasa saja, atau euforia tahun baru sudah lewat begitu saja dan tidak ada maknanya lagi? Ketika kita memasuki bulan ketiga di tahun 2025 dan hari ke-10, apakah semangat tahun baru, semangat baru, dan mungkin juga ada beberapa resolusi yang Bapak Ibu pernah catatkan masih menggelora dalam hati, atau sudah hari begitu saja lewat? Hari ini lewat bacaan yang kita baca bersama, Musa mengingatkan kita pentingnya arti bersyukur. Adakah Bapak Ibu pernah menghitung tanggal 10 Maret itu berarti sudah berapa hari kita di tahun 2025? Dan saya mencoba menghitungnya Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Maret 2025 itu berarti hari ke-69 yang sudah kita tapaki di tahun 2025 ini. 69 bukanlah angka yang sedikit, tapi juga bukanlah angka yang banyak, karena kita tahu dalam satu tahun ada 365 hari. Lantas ketika sudah 69 hari Tuhan memberikan kesempatan kita menapaki tahun 2025, apa yang sudah kita kerjakan? Adakah kita mensyukuri penyertaan Tuhan sejauh ini? Karya apa saja yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2025, setidaknya sampai tanggal 10 Maret 2025 ini? Adakah hari-hari kita dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan?
Kalau kita kembali kepada ayat Alkitab yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Penghitungan di sini bukan hanya sekedar angka 1 sampai 69, tetapi ayat ini dan melalui bagian ini Musa mengajak kita untuk mengucap syukur senantiasa setiap hari. Mengucap syukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan. Betul tidak semuanya menyenangkan. Betul tidak semuanya juga mengenakan untuk dirasakan. Tetapi di banyak peristiwa yang tidak menyenangkan itu, lebih banyak lagi peristiwa yang menyenangkan dan menggembirakan dan patut disyukuri. Dalam renungan harian hari ini kita mau diajak, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersyukur dan bagaimana caranya bersyukur. Hari-hari kita bisa menjadi dihitung secara bijaksana hanya kalau kita bersyukur setiap hari. Dan hanya hati yang bersyukur yang dapat melihat karya Allah yang besar dalam peristiwa-peristiwa kecil. Satu contoh yang perlu kita syukuri adalah makanan kita yang terhidang di atas meja. Makan kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau tidak ada satupun lauk pangan yang bisa kita makan dan terhidang di atas meja. Maka mungkin seluruh anggota keluarga di rumah tidak makan. Jadi hal pertama yang harus disyukuri adalah ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa membeli bahan makanan, memasak, dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Itu adalah patut disyukuri. Dan kalau kita mau mendata satu demi satu, banyak hal yang sesungguhnya bisa kita syukuri dalam hidup ini. Jadi mari hari ini mulailah hari dengan bersyukur. Tetaplah tenang supaya kita bisa berdoa. Jangan panik. Karena kalau kita panik, kita tidak bisa bersyukur dan menghayati hari-hari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya dengan bersyukur dan berdoa, kita dapat melihat karya Allah yang besar dalam peristiwa-peristiwa kecil di kehidupan kita. Selamat bersyukur dan selamat menikmati karya penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.